Baik, rekan-rekan filah, teman-teman filah rahimakumullah, yang ketujuh, hal yang tidak bermanfaat adalah pikiran yang menerawang untuk hal-hal yang sia-sia. Pikiran yang menerawang untuk hal-hal yang sia-sia ini adalah menjadi pikiran yang tidak bermanfaat. Kan pikiran itu menyebabkan seseorang menemukan sesuatu. Si A adalah penemu A, si B adalah penemu B, si C adalah penemu C. Kenapa dia menemukan? Karena dia memikirkannya, kan gitu. Karena dia merenungkannya. Ditemukan teknik pemangkasan lebih cepat dari waktu yang biasanya. Ditemukan cracking materi, ditemukan teknik memugar gunung lebih cepat dari dulu. Ditemukan teknik meratakan tanah lebih cepat dibanding dulu. Itu adalah dilakukan oleh para pemikir sejati, sehingga mereka menemukan. Itu hasil berpikir. Betul ya? Hasil berpikir. Nah, kalau pikiran digunakan untuk sesuatu yang sifatnya akan mendatangkan manfaat, maka Anda pikirannya manfaat. Apa yang kita pikirkan itu menjadi hal yang bermanfaat. Akan tetapi kalau pikiran kita gunakan untuk menerawang sesuatu yang tidak bermanfaat, maka ini menjadi perkara yang sia-sia. Satu contoh, Anda tuh merenung sendiri, mikirin gimana caranya ya aku bisa ketemu sama kekasihku berdua-duaan tapi jadi halal, padahal belum nikah. Rek di kumaha jadi terawang di pikiran dan mau jadi berubah hukumnya, bener ya? Maka pikiran Anda menemukan cara demi cara itu tidak bermanfaat, karena pikiran Anda menerawang sesuatu yang sia-sia. Gimana caranya aku memiliki Doraemon ya? Itu misalkan, biar apapun yang kuinginkan tinggal ngambil di saku ajaibnya. Itu kan film hayalan ya. Anda tidak perlu memikirkannya, karena secara fakta Anda tidak mungkin memilikinya. Kalau Anda memikirkan gini, gimana caranya masak nasi lebih cepat dari sebelumnya dan hasilnya lebih enak, nah itu mah mungkin, dan itu adalah bermanfaat, silakan. Maka ketika Anda menerawang perkara-perkara yang bermanfaat, pikiran Anda manfaat. Akan tetapi ketika pikiran Anda menerawang dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka apa yang Anda pikirkan menjadi perkara yang sia-sia. Jangan buang-buang waktu untuk perkara yang tidak bermanfaat. Mending gunakan waktu sebaik-baiknya untuk perkara yang bermanfaat. Yang ke-8 adalah membantu orang yang tidak dapat mendekatkan dirimu kepada Allah. Ini adalah perkara yang tidak bermanfaat. Membantu orang yang tidak dapat mendekatkan dirimu kepada Allah. Ingat ya, membantu orang yang tidak dapat mendekatkanmu kepada Allah. Dengan kita membantu dia tidak menyebabkan kita dekat kepada Allah, dan dia yang dibantu pun nggak dekat kepada Allah. Misalnya ya, kalau zaman sekolah itu ada kerjasama buat bolos biar nggak ketahuan Pak Guru dan Bu Guru. Itu kan saling bantu ya. Akan tetapi saling bantu yang tidak memberikan manfaat. Hei, orang rek kabur pelajaran ke-4, jig kamu tungguan di handap engke tasna ku urang dialungkeun ka belah handap gitu. Itu kan kerjasama, penuh perjuangan karena harus lolos dari pandangan guru. Terus cari cara pura-pura permisi lah, rapihin dulu bukunya, dipikirkan teknik membawa tasnya agar nggak kelihatan, terus bagaimana cara ngelemparin ke bawah agar nggak ketahuan satpam. Ini adalah membantu, akan tetapi membantu yang sifatnya tidak dapat mendekatkan dirimu kepada Allah. Membantu seseorang melarikan diri dari tugas dan tanggung jawabnya. Misalnya tugasnya di sini sedang berlangsung nih sampai jam 4 sore. Siang-siang itu aku mau ketemuan sama
si dia, gimana ya biar nggak ketahuan sama Asep, jika aja nanti aku izinin ke Asep, nanti akan aku bilang begini dan begitu. Itu kan membantu, benar nggak? Akan tetapi membantunya menjadi perkara yang sia-sia, karena dengan Anda membantu seperti itu tidak dapat mendekatkan dirimu kepada Allah dan tidak dapat mendekatkan dirinya yang Anda bantu juga kepada Allah. Itu menjadi perkara yang sia-sia. Hindarkan. Astagfirullahaladzim, asa pernah. Istighfar. Taubat nasional juga. Ya, karena bisa jadi kita memang pernah kolaborasi membantu perkara-perkara yang salah kolaborasinya dalam hal negatif. Harusnya berkolaborasi dan bersinergi itu dalam sesuatu yang positif. Ini mah bersinergi dalam pelanggaran, berkolaborasi dalam pelanggaran. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nauzubillah, al-istighfar ya. Kemudian yang ke-9. Yang ke-9 itu takut dan mengharap kepada makhluk yang ubun-ubunnya berada di tangan Allah. Ingat, takut dan mengharap kepada makhluk yang ubun-ubunnya berada di tangan Allah. Coba cariin makhluk mana yang ubun-ubunnya tidak di tangan Allah. Adakah? Artinya takut dan mengharap kepada makhluk itu adalah perkara yang tidak bermanfaat. Karena makhluk itu memiliki keterbatasan, sementara Allah tidak memiliki keterbatasan. Makhluk itu tidak berkuasa, sementara Allah berkuasa. Karena makhluk itu memiliki keterbatasan, dia juga adalah lemah dari segala banyak sisi, maka tidak pantas bagi kita untuk takut dan mengharap kepada makhluk. Takut dan mengharaplah hanya kepada Allah. Misalnya apa ya? Manusia itu kan diciptakan lemah. Karena manusia tercipta lemah, sehingga ketika manusia itu memiliki seolah-olah memiliki segala kekuatan, selalu ada kekurangan yang menyebabkan dia tampak kelemahannya. Satu contoh, seorang kriminal, dia melakukan sebuah kejahatan, dia sudah persiapkan semuanya. Dia sudah siapkan waktunya, dia sudah siapkan caranya, dia juga sudah siapkan bagaimana cara menghilangkan jejaknya. Selalu polisi temukan, gitu loh. Kenapa? Selalu ada kelemahan yang tertinggal. Ya karena makhluk itu memiliki keterbatasan. Tidak pantas bagi kita untuk berharap kepada makhluk. Tidak pantas bagi kita untuk takut kepada makhluk. Masih ingat ya kisah Abu Mi'laq yang saya kisahkan? Bahwa